Perkenalkan, nama saya Arif Murtinu. Saya di UMY, saya di Jakarta, di akuntansi. Standarnya ada dua, ada standar yang umum, standar akuntansi yang umum. Yang kedua ada standar akuntansi etap namanya. Etap itu kepanjangannya entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya adalah entitas itu usaha yang tidak melakukan penjualan saham di bursa efek. Ya, karena kita adalah perusahaan kecil, maka kita tidak melakukan penjualan saham kita di bursa efek. Mungkin ibu-ibu belum paham namanya akuntansi, karena dasarnya kita backgroundnya bukan akuntansi. Jadi kita ini dulu, ini bisa diturunkan. Akuntansi itu apa? Akuntansi itu adalah mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Itu adalah definisi dari akuntansi. Akuntansi suatu sistem dengan input atau data laporan keuangan, data keuangan, dan hasilnya atau outputnya adalah laporan keuangan. Jadi data-data keuangan, jadi ini adalah data-data keuangan. Informasi keuangan itu terkait suatu entitas. Entitas itu adalah usaha. Jadi adalah usaha. Informasi itu dikomunikasikan untuk pemakai untuk pengambilan keputusan. Jadi laporan keuangan yang kita buat apakah menunjukkan hasil yang ternyata kita punya hasil, punya laba, maka kita akan gunakan untuk apa? Untuk membeli aset atau akan mengembangkan usaha yang lebih lanjut. Apakah kita akan ini kita gunakan untuk mensejahterakan karyawan misalnya. Nah, ini kalau ada kelebihannya. Nah, akuntansi itu ada dua laporan keuangan yang sangat penting. Yang satu namanya neraca, yang satu namanya laporan laba rugi. Nah, itu yang paling penting. Jadi ada laporan keuangan dan ada laporan non keuangan. Hasilkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ini laporan keuangan neraca, laba rugi, pelaporan adus kas, laporan
perubahan entitas dan catatan laporan keuangan. Nah, itu adalah data-data keuangan. Selain itu, laporan tersebut terdapat laporan yang bukan merupakan GAPP, itu General Accepted Accounting Procedure, yang dihasilkan perusahaan, laporan tahunan, ada sustainability reporting, ada prospektus, ada laporan umum dan integrating reporting. Ini adalah laporan yang dilakukan untuk kepentingan pemegang saham. Ya, kalau kita tidak pemegang saham, kita cuman laporan posisi keuangan atau neraca, terus laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk kepentingan pajak, kita hanya membutuhkan 2 laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Tujuan laporan keuangan: memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja tentang perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Siapakah orang yang mengambil keputusan untuk kepentingan ekonomi ini? Satu adalah pemilik perusahaan, yang kedua adalah manajer perusahaan. Yang manajer perusahaan itu adalah kalau di sini itu kepala sekolah gitu. Iya, kepala sekolah. Kalau pemilik, ya ownernya itu siapa, terus manajernya adalah kepala sekolah. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau stewardship dalam pertanggungjawaban sumber daya dipercayakan kepadanya. Jadi kepala sekolah itu harus menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen dan mempertanggungjawabkan sumber daya dipercayakan kepadanya. Memenuhi kebutuhan bersama sebagai sebagian besar pemakai. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak wajib menyediakan informasi non keuangan. Ya, slide-nya gitu buat. Prinsip ekonomi yaitu bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Laporan keuangan memberikan informasi agar pengguna dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Laporan keuangan terus menuju ke pengguna laporan keuangan, terus menuju ke alokasi sumber daya. Seperti saya sampaikan tadi, laporan keuangan oleh pengguna itu apakah akan digunakan membeli aset atau digunakan untuk kepentingan mensejahterakan pegawai. Ini kita lihatin aja. Mengapa perlu namanya standar akuntansi keuangan? Jadi ada standar akuntansi yang disebut dengan SAK,
dalam akuntansi keuangan tujuannya adalah untuk menseragamkan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang kita buat itu harus seragam. Jadi yang dibuat oleh Butia itu harus seragam dengan laporan keuangan yang dibuat oleh sekolah lainnya. Jadi harus seragam. Memudahkan menyusun laporan keuangan adanya pedoman baku sehingga minimalkan bias dari penyusunan. Jadi supaya tidak ada perbedaan interpretasi. Jadi antara pemilih memiliki interpretasi yang sama dengan pengelola. Memudahkan membaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan dengan interpretasi berbeda tadi. Ya, antara PAUD yang satu, laporan keuangannya harus sama dengan laporan keuangan PAUD yang lainnya. Saudara, sama-sama PAUD, yang satu basisnya PAUD Islami, yang satu PAUD tidak Islami. Nah, itu harus sama cara pembuatan laporan keuangannya. Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Jadi banyak orang yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, jadi tidak harus kita menjelaskan satu-satu. Karena sudah menjadi laporan keuangan, jadi kita kasihkan laporan keuangan. Silakan dibaca. Jadi kita tidak perlu menjelaskan satu-satu kepada masing-masing orang. Ini laporan keuangan neraca, menjelaskan kas itu apa, persediaan itu apa kewajiban kita itu apa saja. Nah, ini tidak perlu dijelaskan. Jadi kita berikan saja laporan keuangan laba rugi, kita akan beri aja laporan keuangan neraca. Nah, jadi ada berapa pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Ada standar akuntansi keuangan. Ini adalah standar akuntansi yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan sahamnya di bursa efek. Terus ada SHK etap. SHK etap ini adalah standar akuntansi untuk perusahaan small medium enterprise atau perusahaan usaha kecil, mikro, kecil, menengah. Ada standar akuntansi syariah, standar yang mengurus lembaga-lembaga yang menggunakan standar akuntansi syariah. Dan ada standar akuntansi pemerintah, standar yang digunakan untuk di pemerintahan. SHK etap yang akan kita pelajari kita diskusikan hari ini itu diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi yang disebut dengan Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Etap adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Lebih sederhana,
Lebih sederhananya apa? Aset tetap tidak berwujud menggunakan harga perolehan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan sebagai aset dengan integritas, mengacu pada praktek akuntansi yang dilakukan pada saat ini. Itu yang paling penting. SHK etap itu apa? Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, terus kreditur dan lembaga pengikat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal dan regulator lain untuk tujuan menerbitkan di pasar modal. Ya, ini tidak perlu kita bahas karena kita tidak melakukan akuntansi publik secara signifikan. Yang kita lewat ini aja. Manfaat SHK etap. Diharapkan dengan adanya SHK etap, perusahaan kecil, menengah mampu untuk menyusun laporan keuangan sendiri. Dan jika diaudit, dapat bisa mendapatkan opini audit. Sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana, misalnya dari bank, untuk pengembangan usaha. Lebih sederhana dibandingkan dengan SHK yang digunakan oleh usaha-usaha besar, tapi memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Disusun dengan mengadopsi SHK yang untuk small enterprise dengan memodifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas. Nah, kita lewat saja. SHK yang disederhanakan pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana, menyediakan pengakuan dan pengukuran, mengurangi pengungkapan dan penyederhanaan, merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan. Isi SHK etap itu ada 30 bab. Bab 1 lingkungan, konsep prinsip dan pasif, perjanjian laporan keuangan, neraca,
laporan laba rugi itu bab 5, bab 4 neraca, bab 3 laporan laba rugi, bab 6 laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi, dan bab 7 laporan arus kas. Ya Bu, menguasai asal dalam menjual pendataan entitas dalam entitas publik signifikan, ya tadi yang disebut dengan signifikan mengajukan keinginan untuk menjual saham di Bursa Efek. Kita tidak perlu bahas karena kita tidak melakukan penjualan akuntabilitas publik. Laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Misalnya pemilik perusahaan atau disebut dengan pemegang saham, kreditor, yaitu yang memberikan pinjaman, pekerja, dan masyarakat dalam arti luas. Masyarakat dalam arti luas itu adalah orang yang berhubungan dengan kita. Kalau kita di sini adalah orang tua, siswa, itu adalah orang yang ingin. Terima kasih Bu ya. Ya ini bisa kita ya. Posisi keuangan atau neraca itu harus menyangkut aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset itu adalah kekayaan perusahaan, kekayaan mutia, ya meja, ya kursi, ya batu. Kalau bangunannya, ini bangunannya mutia sendiri atau nyewa? Sendiri. Ini kita di ini silakan pakai gitu. Dibakar. Dibakar. Bukan sewa, ini sudah dibeli setelah itu, terus kita suruh pakai. Tadi kan bukan sewa. Jadi ini miliknya Mutia. Istilahnya milik keluarganya Bu Ovi gitu, terus kita cuma disuruh memakai. Disuruh memakai. Jadi bukan aset. Bukan aset. Ya, bukan aset bangunannya. Karena ada bangunannya bukan aset, tapi kita dijadikan dulu menunjang. Jadi yang kita miliki cuma yang ada di dalam rumah aja dong, aset. Ya, aset memiliki. Terus ya meja, kursi, ya timbangan, gitu ya. komputer. Kalau buku nggak bisa dinilai. Oh, nggak bisa dinilai. Atau ada nilainya bukunya? Kan misalnya kita beli satu kotak itu 4 juta gitu. Ya, bisa. Bisa kan? Bisa. Mainan itu masuk nggak? Masuk aset. Kinerja keuangan yaitu laporan keuangan, laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan itu terus
belum bayar listrik, nunggak 2 bulan atau 1 bulan, itu adalah langsung utang. Pengakuan penghasilan dan beban sebagai akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Maksudnya adalah penghasilan pengakuan laba rugi itu akan berpengaruh terhadap pengakuan neraca. Penyajian laporan keuangan, penyajiannya harus wajar. Jadi tidak tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, jadi wajar. Kepatuhan terhadap SKKTA sesuai dengan standarnya ETA. Frekuensi pelaporan, jadi laporannya setahun sekali atau 6 bulan sekali. Informasi komparatif, informasi yang bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain. Materialitas dan agregasi, jadi yang dilaporkan itu adalah yang material, seperti pulpen tidak perlu kita laporkan langsung satu pulpen A, B, C, ya. Tapi kita punya persediaan pulpen yang banyak misalnya, terus persediaan buku yang banyak, maka kita cukup buatkan laporan namanya alat tulis kantor. Ya, tidak usah dibuat secara rinci-rincian. Identifikasi laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu harus dapat teridentifikasi. Penyajian wajar posisi keuangan atau neraca, kinerja keuangan atau laporan laba rugi, dan harus kas. Ya, harus kas, ya tidak perlu buat. Kita nanti dalam pengertian saya hanya membuat neraca dan laporan laba rugi. Entitas menjadikan laporan keuangan minimal 1 kali dalam setahun. Jadi setiap tahun kita minimal 1 kali membuat laporan keuangan. Jadi tidak perlu membuat laporan keuangan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, seperti yang diwajibkan untuk laporan keuangan yang melakukan penanaman di bursa efek atau perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan itu harus membuat laporan keuangan 3 bulan sekali. Kita yang menggunakan SKKTA menyajikan laporan keuangan minimal hanya 1 kali dalam 1 tahun. Informasi komparatif dengan periode sebelumnya dengan keunggulan yang sama. Jadi laporan keuangan yang kita buat sekarang harus bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat tahun lalu. Ya, tahun lalu dibuat itu harus bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya lagi. Nah, ini laporan keuangan yang sama. Pos-pos yang material disajikan terpisah. Ya, pos-pos yang material saja terpisah. Komputer itu jangan digabungkan dengan alat tulis kantor. Jadi komputer itu sendiri. Komputer itu terdiri monitor,
terus CPU, terus printer, terus kita bisa monitor kita buat sendiri, CPU kita buat sendiri, komputer kita buat sendiri. Tidak perlu seperti itu. Kita sebut aja komputer set. Jadi komputer itu sudah mencakup monitor, CPU, dan printer. Ada juga apa namanya, speaker aktif, ya. Nah ini kita jadikan sebagai jadi satu kesatuan. Terus penyajian konsisten diklasikan pos-pos harus konsisten, kecuali terjadi perubahan signifikan operasional entitas atau perubahan tersebut menghasilkan penyajian yang lebih andal dan relevan, atau SKETA mensyaratkan perubahan penyajian. Klasifikasi harus dilakukan secara retrospektif, kecuali tidak praktik dalam secara prospektif. Jika prospektif diungkapkan sifat reklasifikasi dan jumlah pos yang direklasifikasi serta alasannya. Komputernya ada laptop, ada desktop. Nah, ini harus dikelompokkan sendiri. Laptop harus dibuat laptop, komputer set yang desktop ya dibuat terpisah. Jadi ada laptop ada sendiri, ada komputer set itu ada sendiri. Perubahan periode laporan keuangan, sehingga periode laporan keuangannya berbeda. Maka etap mengungkapkan fakta tersebut, alasan penggunaan periode yang lebih pendek atau lebih panjang, fakta bahwa penilaian informasi komparatif dalam laporan keuangan terkait tidak dapat diperbandingkan. Ini nggak usah. Penyajian laporan laba rugi dan saldo laba digabung disajikan sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Jika perubahan ekuitas hanya memunculkan karena laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, perubahan kebijakan akuntansi. Penyajian laporan keuangan. Identifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan. Informasi berikut jika perlu pada setiap halaman adalah nama entitas pelapor dan nama tersebut sejak laporan periode terakhir. Tanggal atau periode yang mencakup laporan keuangan. Mana yang tepat bagi setiap komponen laporan keuangan. Mata uangnya harus dalam rupiah. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi kalau itu ada koma-koma seperti uang yang ada di bank, itu biasanya kan ada komanya. Nah itu dimulakan saja.
namanya hilang saja. Catatan nomor muat, domisili, bentuk hukum dan alamat aktor yang terdaftar, penjelasan sifat operasional dan aktivitas utama. Jadi kalau buat neraca ditulis neraca, terus nama lembaga gitu. ya nama lembaga, terus per, jadi nama lembaga, terus nama apa namanya, nama laporan keuangannya, tahun ini namanya TPA Mutia, TPA Mutia, terus neraca, terus per, berarti kayak misalnya per Desember tahun gitu ya. iya, per Desember tahun. Nah, tapi beda dengan laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi tetap Mutia, laporan laba rugi, terus periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Kalau laporan laba rugi ada kata-kata periode berakhir. Kalau neraca per 31 Desember tahun 19 dan tahun 2019. Kalau apa namanya, laba rugi periode berakhir pada 31 Desember 2019. Ini laporan keuangan secara lengkap. Neraca di bab 4, laporan laba rugi di bab 5, laporan perubahan ekuitas di bab 6, laporan arukas bab 7, catatan atas laporan keuangan bab 8. Ini adalah diisi di etap. Etap itu ada 30 bab. Dan laporan yang kita buat wajib dibuat dari laporan keuangan untuk kepada entitas ini adalah 5 ya. Neraca menunjukkan aset, kewajiban entitas tanggal tertentu, minimal mencakup kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu kas yang ada di tangan ditambah dengan tabungan atau deposito. Itu yang setara dengan kas. Piutang usaha dan piutang lain. Terus persediaan. Jadi persediaan tadi ada persediaan alat tulis kantor, ada persediaan apa namanya, buku, persediaan apa ya, artikel kantor, persediaan. Ya, kalau ada persediaan ditulis. Kalau piutang dan piutang yang lain biasanya misalnya kalau orang tua belum melunasi biaya masuk, nah itu itu piutang ya. Jadi SPP yang belum dibayar kita lapornya kan 31 Desember
sampai 31 Desember ada beberapa orang tua yang belum bayar SPP, maka kita akui itu sebagai piutang. Terus belum melakukan pembayaran uang masuk, maka itu kita akui sebagai piutang. Properti investasi, ya kalau kita tidak punya properti investasi, aset tetap itu atau aktiva tetap, ya tadi komputer set, kalau ada apa namanya meja, kursi, rak, itu adalah aset tetap. Aset tidak berwujud, ada nggak aset tidak berwujudnya? Misalnya sistem, nggak ada ya. Ya kalau ada tulis, kalau tidak ada tidak usah ditulis. Utang usaha dan utang lainnya. Utang membeli buku, misal kita membeli buku belum kita lunasi, maka itu masuk dalam utang usaha. Kita membeli alat tapi belum lunas, maka itu termasuk dengan utang usaha. Utang aset dan kewajiban pajak. Punya utang pajak enggak? Kalau tidak ada utang pajak, maka itu adalah nol. Kewajiban yang diestimasi, ya ini kewajiban utang kita yang sudah dapat diestimasi, maka muncul utang. Misalnya kita punya sengketa berkaitan dengan sengketa lahan. Sengketa lahan ini akan muncul utang karena kita kalah dalam sengketa lahan, maka kita akan muncul utang. Terus ekuitas ini adalah selisih antara aset atau aktiva dikurangi dengan utang. Jika tidak punya utang, maka total aktiva itu sama dengan total modal. Urutan dan hormat pos tidak ditentukan dalam SKK etap. Ini neraca. Aset lancar, kas dan setara kas. Kas di tangan ditambah dengan tabungan, ditambah kalau ada deposito tambah dengan deposito, terus piutang usaha dan piutang lain-lain, terus persediaan, properti investasi kalau ada, aset tetap apa saja, aset tidak berwujud apa saja, jumlah aset total dari aset lancar ditambah aset tetap ditambah aset tidak berwujud, terus utang jangka pendek, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, utang jangka panjang yaitu kewajiban diestimasi kalau ada, terus ekuitas. Ada utang enggak? Nggak ada berarti utang jangka panjang tidak ada.